Cerita dan sejarah tentang bajak laut biasanya didominasi oleh kaum pria. Mereka berperawakan kejam, berdiri tegak di dek kapalnya. Bayangan tingginya yang mengesankan melintang di hadapan awak kapal. Tubuhnya besar dan berotot seperti hasil dari tahun-tahun bertarung di lautan yang ganas. Wajah yang kasar dipenuhi dengan bekas luka dan parut, mengisyaratkan kekejaman dan kebrutalannya yang tak terbantahkan. Seperti Edward Teach atau Blackbeard, Henry Avery, dan Bartholomew Robert, yang memiliki armada besar kapal bajak laut. Tapi tahukah kalian, pada abad ke-19 terdapat seorang raja bajak laut wanita bernama Qingxi. Dia terkenal sebagai wanita yang kejam dan kuat sehingga memiliki julukan sebagai teror Cina Selatan selama puncak kejayaannya. Lahir di Guangdong, Cina pada tahun 1775, periode dinasti Qing. Ia lahir dengan nama asli Sil Xianggang atau Sil Gangsu. Tidak banyak catatan tentang masa kecilnya, dan diketahui bahwa pada masa remajanya dia bekerja sebagai wanita penghibur di perahu-perahu kembang, yang merupakan rumah bordil terbesar di perairan Kanton, yang sekarang kita kenal dengan Guangdong. Pada masanya, bercumbu di perahu menjadi suatu pengalaman yang lebih bergairah bagi para pria hidung belang di sana. Kemiskinan dan budaya patriarki yang kuat memaksa para perempuan muda untuk menjajakan diri mereka untuk membantu pendapatan keluarga. Meski seorang pelacur, ia terkenal karena kecerdasannya, pengetahuannya tentang berbagai informasi perdagangan rahasia, dan dia memiliki trik untuk memanfaatkannya. Dia mulai merambah ke dalam dunia bisnis yang tak terlihat, menyerap pengetahuan secara bertahap sesuai dengan laporan The Fintech News. Dia dikenal sebagai Xi Xianggu dalam dunia gelap. Dia menjadi ahli dalam mendengarkan cerita rahasia dari berbagai pihak, mulai dari pejabat hingga pedagang kaya. Daya tariknya yang tak hanya pada penampilannya yang mempesona, tapi juga pada keterampilannya dalam memperdagangkan informasi yang bernilai, menarik minat pelanggan-pelanggan besar, termaksud seorang pemimpin perompak bernama Zheng Yi, sosok figur besar dalam dunia perompakan di Guangdong. Memerintahkan sebuah armada yang tak tertandingi, terdiri dari 300 kapal dan 20.000 anak buah perompak, yang bersatu di bawah bendera armada bendera merah di Laut Cina Selatan. Terdapat keterbatasan sumber dan informasi yang kredibel. Dikatakan bahwa Zheng Yi menaruh hati pada Xianggu. Salah satu sumber mengatakan bahwa Xia Xianggu ini cantik dan menggoda, jadi terjadi persaingan untuk memilikinya. Zheng Yi pun menculik Xi Xiang dan membakar bordil tempat ia bekerja, dan mereka menikah di tahun 1801. Xi Xianggu pun mendapat kontrol atas 50% armada kapal dan keuntungan dari suaminya. Setelah pemberontakan Taizong berhasil diredam pada tahun 1802, pasangan suami istri ini melihat kesempatan untuk mengkonsolidasikan kekuasaan sebagai salah satu kelompok terkuat, Armada Bendera Merah, mulai menggalang dukungan dari kelompok perompak yang tersebar di Laut Cina Selatan. Zheng Yi dan Qi Xiang berhasil meyakinkan perompak untuk bergabung dalam usaha bersama demi peningkatan keuntungan. Kolaborasi ini kemudian dikenal sebagai Konfederasi Bajak Laut Guangdong. Di bawah komando mereka, Armada Bendera Merah berhasil mengumpulkan 400 kapal jung dan 70.000 perompak pada tahun 1804. Mereka mengorganisir armada mereka menjadi 6 skuadron yang berbeda. Dijelaskan oleh Murray, setiap skuadron memiliki pemimpinnya sendiri yang memiliki kewajiban moral kepada Zheng Yi dan Qingxi. Perlu diketahui bahwa Qingxi ini adalah Xi Xiang. Armada Bendera Merah bahkan mampu mengalahkan pemimpin militer Provinsi Guangdong, Jenderal Huangxi, yang dikenal sebagai Harimau Tua, menunjukkan kekuatan dan pengaruh mereka yang sangat luar biasa. Di saat yang sama mereka mulai mengadopsi Cheng Po, seorang anak nelayan diculik Zheng Yi pada tahun 1798. Cheng Po dikenal memiliki karisma dan kelihayan dalam memimpin. Sayangnya Zheng Yi kemudian tewas pada 1807, 6 tahun setelah pernikahannya dengan Qingxi. Kapalnya terhantam badai dan karam di perairan Vietnam. Daripada pensiun dan hidup miskin sebagai janda, Qingxi memilih untuk meningkatkan kekuasaannya. Dia berhasil mendapatkan dukungan dari para pemimpin dan tetua-tetua skuadron, serta menunjuk Cheng Po sebagai tangan kanannya. Dengan langkah-langkah ini, Qingxi akhirnya menjadi pemimpin di Armada Bendera Merah. Armada Bendera Merah menguasai Laut Cina Selatan dengan cepat. Mereka memaksa membayar retribusi, menjarah kota dan desa termaksud Shansan, di mana mereka membunuh banyak penduduk dan menjual istri serta anak-anak sebagai budak. Pada tahun 1808,
Pemerintah dinasti Qing melancarkan ekspedisi angkatan laut melawan mereka, akan tetapi berakhir dengan kegagalan. Akhirnya pada bulan September 1809 hingga Januari 1810, Armada Bendera Merah menghadapi serangkaian kekalahan dalam pertempuran melawan armada angkatan laut Portugis di Makau. Pertempuran-pertempuran itu tercatat dalam sejarah Cina sebagai pertempuran mulut harimau. Akibatnya, armada Bendera Merah melemah dan Qingxi mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas bajak lautnya. Setelah 3 tahun terkenal di lautan dan mengalami kekalahan dalam pertempuran mulut harimau, Qingxi pensiun pada 1810 setelah menerima tawaran amnesti dari pemerintah Cina. Bersama dengan Cheng Po Sai, mereka menyerah dan diperbolehkan mempertahankan hasil kekayaan pembajakan mereka. Pasukan bajak lautnya juga diampuni, dengan sebagian besar dari mereka harus menyerahkan senjata sebagai syarat mendapatkan kebebasan. Qingxi meminta izin kepada Gubernur Guangdong untuk menikahi anak angkatnya sendiri, Cheng Po Sai, dan dia mengizinkan mereka. Mereka memiliki seorang putra dan putri pada tahun 1813. Setelah 9 tahun menikah, Cheng Po Sai meninggal pada tahun 1822. Qingxi pindah ke Guangzhou dengan anak-anaknya dan membuka bisnis rumah judi dan rumah bordil. Pada tahun 1844 di usia 69 tahun, Ratu Bajak Laut ini meninggal di tempat tidur dan dikelilingi oleh keluarganya.